Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa hadikallahu wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa alhiqna bis salihin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajian kitab Zadul Ma'ad. Barangkali ada yang punya filenya PDF, ada ini. Ada file PDF-nya. Kalau mau dibuka di gadget ya. Yang punya kitabnya syukur alhamdulillah bisa sama-sama kita mengkajinya. Bagi yang tidak punya kitab, tidak punya file PDF, minimal punya punya catatan ya. Kalaupun tergaduh catatan minimal soca mah bentar. Tong pites-pites teuing lah gitu. Ulah katingali pitesna teuing gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan tata cara khutbahnya Rasulullah. Masih khutbahnya, ada beberapa yang belum kita bahas. Nah, ini yang kita bahas. Wa kana mimbaruhu salasa darajat. Dilanjutannya ya. Mimbarnya Rasulullah SAW itu salasa darajat, 3 umbakan. 3 step. Hiji aya 2. Hiji 2 tilulah ya gelah lumayan. Ya tilu. Meskipun ada misah 2 hijina tapi nya dihitung 3 lah gitu. Apa tujuannya? Supaya terlihat. Supaya Rasul itu ketika khutbah terlihat, oh, ada yang khutbah di depan gitu. Wa kana mimbaruhu salasa darajatin fa idza stawa alaihi wastaqbala an-nas. Kalau beliau istawa alaihi maksudnya naik ke atas mimbar tersebut, istaqbala an-nas, menghadap manusia. Jadi tidak miring, tidak dari kanan, tidak dari kiri, tapi menghadap ke arah orang-orang yang mendengarkannya. Akhadhal muadzin fil adzani faqat wa lam yaqul syai'an qablahu wa la ba'dahu. Dan Nabi SAW tidak mengatakan sesuatu sebelumnya dan juga setelahnya. Fa idza akhadha fil khutbati lam yarfa ahadun sautahu bi syai'in albatta. Jika beliau telah berbicara, telah memulai khutbahnya, maka tidak ada seorang pun yang mengangkat suaranya atau meninggikan suaranya sama sekali. Artinya kalau beliau sudah bicara dalam khutbahnya, itu tidak ada orang yang berbicara sedikit pun dengan suara yang tinggi, dalam arti kata terdengar oleh orang lain. Wala muadzinun wala ghairuhu. Bahkan muadzin pun tidak berbicara apa-apa ketika Nabi sudah memulai khutbahnya. Wala ghairuhu, dan tidak siapapun ya. Ketika Rasul sudah memulai khutbahnya itu terdengar suara dari mereka. Wa kana idza qama yakhutubu akhadha aswan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam jika telah berkhutbah, beliau itu membawa tongkat. Akhadha aswan. Membawa tongkat. Asok. Membawa tongkat. Fatawakka 'alaiha, lalu beliau bersandar ke atasnya. Maksudnya bersandar itu adalah menjadikan tongkat itu sebagai pijakan. Wa huwa 'ala mimbar, dan beliau berkhutbah di atas mimbar. Jadi bawa tongkat. Tongkat itu saya pernah dulu bahas. Tongkat itu di antara tradisi orang-orang soleh zaman dulu bawa tongkat. Imam Syafi'i kemana-mana bawa tongkat. Ketika ditanya, wahai tuan, wahai imam, kenapa anda kemana-mana bawa tongkat? Jawabannya, agar aku selalu ingat bahwa di dunia aku hanya musafir saja. Aku di dunia hanya sebagai musafir, mampir di persinggahan, di perhentian, kemudian berangkat lagi. Supaya selalu sadar bahwa kita di dunia
hanyalah sebagai musafir yang tidak akan lama. Makanya beliau senantiasa membawa tongkat agar mengingatkan bahwa saya hanya musafir, hanya transit. Jadi kalau ada yang bawa tongkat kemana-mana jangan diapa-apain, mungkin dia lagi mengamalkan itu. Tradisi orang-orang soleh dahulu, para imam tuh bawa tongkat, Nabi, para khalifah, termasuk Umar bin Khattab punya tongkat yang selalu dibawa kemana-mana. Tapi kalau ayeuna nama tongkat itu identiknya aki-aki biasanya. Aki-aki yang kesannya. Tapi para orang muda juga bawa, para habaib, para kiai itu bawa tongkat. Masih muda juga bawa tongkat. Tongkat identik sama itu tongkat. Dulu nakene. ARS bang. Ada lanjut lah. Itu kan orang panjang kan kayak gitu ya gitu. Sama tumbak Itu tumbak. Kalau memang khotbah itu kan biasanya panjang-panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Di sini juga variasi, di sini juga kadang itu membawa seperti busur panah, berarti kan pendek. Kadang membawa tongkat yang tinggi, ya kan. Kadang membawa tumbak, itunya. Jadi bervariasi. Bisa tongkat yang penyangga ini, penyangga badan, bisa juga tongkat yang dipegang, bisa juga seperti busur panah. Karena bahasanya di sini dikatakan fatawaka alaiha, beliau itu menyandarkan badan beliau, menopang badan beliau kepada tongkat itu, bertumpu kepada tongkat tersebut sembari berkhutbah alal minbari, di atas mimbar beliau. Jadi kalau ada tongkatnya udah di rumah, mungkin dari mengamalkan sunnah itu buat tongkat. Abi gaduh tongkat hawe mesyhur itu tuh di anu satos gede bagian turun kan seueur kerajinan tuh di pinggir. Satos gede bagian turun. Aya tuh seueur kerajinan terbuat dari hawe, dari rotan. Tah tongkat teh regana teh 30.000 kok. Berapa kan? 30.000. Ya, rotan. Melengkung terus dipelengkungkan kok rotan. Pami kayu kalapa mah di Raja Pola 40.000. Sanes iklan ya mah, sanes iklan. Oh, masih antara. Pami jati tali 50.000 herak terus di pernis herak jati itu. Eksekutif tuh mau jati. Eksekutif tuh kayuna herang jati teas sareng kokoh. Di Raja Pola sebelah kencak caket baso japri gitu. Mau pilih penasaran beli milih tongkat kadinya seueur. Iklan yang mana? Mana pesan? Atau kali ya wa alal mimbari, terutama yang ini, terutama kalau kitanya sudah memerlukan tongkat ya. Tidak memerlukan juga tongkat itu perlu, apalagi kalau memerlukan. Wa kadza dzakarahu anhu Abu Dawud an Ibnu Syihab, demikianlah sebagaimana disebutkan oleh perawi hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, dan juga dari ya, Ibnu Syihab. Ada jelasan di sini. La'allahu fi marasil Abi Dawud an Ibnu Syihab walladzi fi sunan Abi Dawud, dan seterusnya. Penjelasan riwayatnya panjang tapi kita lewat saja. Wa kana al-khulafa'ul salasatu ba'dahu yaf'aluna dzalik, dan para khalifah yang 3 melanjutkan tradisi itu, melakukan hal yang sama maksudnya. Ketika berpidato di atas mimbar, para khalifah ar-rasyidun itu seperti Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah SAW dengan membawa tongkat ya, di atas mimbar tersebut. Wa kana ahyanan yatawakkau ala qausin. Nah, kadang tongkat beliau itu kalau lagi tidak bawa tongkat bertumpunya pada busur panah gitu. Pada busur gitu. Berarti ada sesuatu yang selalu beliau jadikan sebagai pijakan ketika berbicara di hadapan masyarakat begitu. Ayat tapi terlalu segini ini. Tempat komando terlalu kecil gitu. Jadi tidak cukup untuk menopang badan. Pertama yang nyepret prajurit bandel. Ahyanan yatawakkau ala qausin wa lam yufad anhu annahu tawakka ala sayfin. Kalau ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu bertumpunya pada pedang misalnya, itu kata Ibnu Qayyim, wa katsirun minal jahalah, itu hanya dikatakan oleh orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang tidak tahu tentang sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan Rasul itu bertumpunya pada pedang begini, itu hanya perkataan orang bodoh. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan ruh Islam yang senantiasa membawa kedamaian dan juga kesan yang ramah ya, terhadap umat manusia. Bahkan dalam hadis Bukhari
Pernah kita bahas juga Rasulullah SAW itu pernah melihat ada sahabat kamana-mana teh nenteng seorang bedog lah teu disarangkaan dicarekan eta mana mau bedog ka mana mungkin rek nuar cau mungkin rek nuar tangkal naon gitu tapi teu disarangkaan katingali si seukeut bedog teh ku yang satu ku yang lain dicarekan ku Rasul nah naon mana teu menang menunjukkan memperlihatkan sesuatu yang membuat takut orang-orang Islam orang-orang beriman. Tidak halal seorang muslim yurawi'a membuat takut saudaranya disengaja atau tidak disengaja. Mun mau pesok ulah tunjukkeun lalancipna, mau bedog ulah tunjukkeun seseukeutna. Itu Nabi SAW melarang. Rasul melarang seorang muslim dibuat tarwih. Tarwih itu merasa ngeri, ngilu atau takut dengan yang dia bawa. Jadi kesimpulannya ulah mau bedog teu disarangka, ulah mau pesok teu dibungkus. Kamana-mana ya. Pistol. Ya pistol sama juga, harus pistol harus diserangkai. Pistol diserangkai mas. Wangel kalau lepas itu wangel nanti bisa. Nah itu kenapa haram dalam Islam membuat orang takut. Jadi kalau demo, apalagi orang Islam ya. kalau pas demo pakai senjata itu nggak boleh aja. Jangan, ngapain dong pakai senjata? Masih bang, masih apa? Nggak boleh. Yang jelas haram tarwi'ul muslim. Diharamkan kita ini membuat orang muslim itu takut ataupun ngeri. Jangankan begitu, membawa bedog jang nuar cau katingali seseukeutna diteng-teng gitu tidak boleh. Nabi melarang gitu. Sampai ditanya, mana nanaona teu mau gitu. Kamu ngapain kamu kesana kemari bawa pedang yang terlihat seseukeutna? Enggak boleh. Biar pakai bungkusnya gitu. Pakai serangka, pakai bungkus. Teu aya serangka kukoran bungkus ke sarung atau kumaha pokoknya jangan sampai terlihat seseukeutnya pada orang lain karena tidak boleh kita membuat ngeri orang lain terutama orang Islam hukumnya haram la yajuz aw la yahillu tidak dihalalkan seorang muslim an yurawi'a membuat takut akhahu saudaranya al muslim yang lain jangan saking Islam itu menjaga perasaan orang lain katingali itu juga jangan. Makanya kata beliau kalau ada orang yang berpendapat bahwa Nabi itu pernah bertumpu pada pedangnya maka itu hanya perkataan orang bodoh yang tidak mengerti sunnah. Tidak mengerti sunnah. Tapi apa tumpuan beliau tongkat. Beliau selalu menjadikan tongkat sebagai tumpuan ketika beliau berdiri di atas mimbar bahkan saat berpidato. Nah bahkan kata ini bukan hanya orang bodoh. Katakan amma saib adapun yang mengatakan bahwa itu saib saya langsung saja ke ujungnya falimah ki ahli dhalali wa syirki wa madinatun yusamma allati kana yaktubu fiha inna futihat bil Qur'an wa lam tuftah bis saib karena Nabi SAW menyiarkan agama Islam itu dengan Quran bukan dengan pedang maka kalau ada yang beranggapan bahwa Rasul bertumpu pada pedangnya ketika khutbah itu adalah hanya perkataan bodoh dan yang tidak tahu sunnah Rasulullah. Baik, wa kana idza uridalahu fi khutbatihi 'aridun ishtaghala bihi thumma raja'a ila khutbatihi. Beliau itu ketika berkhutbah ada sesuatu yang memotong khutbah beliau, maka beliau SAW akan mengurusinya dulu gitu. Lagi khutbah lalu ada yang memotong khutbahnya, beliau urusin dulu apa itu yang memotongnya. Jadi katakan thumma raja'a, kemudian kembali lagi kepada khutbahnya. Wa kana yaktubu faja'al Hasan wal Husain. Beliau pernah khutbah di atas mimbarnya, lalu datang cucu beliau Hasan wal Husain. Ya'thurani fi qamisaini ahmarain, mencari baju yang berwarna merah. Jadi cucunya ini datang nyari baju warna merah gitu ceritanya. Yang jumlahnya 2. Fa qata'a kalamahu, lalu beliau hentikan khutbahnya. Hentikan pembicaraannya, khutbahnya. Fanazala lalu turun, fahamalahuma dan menggendong keduanya. Summa ada ila mimbarihi dan kembali kepada mimbarnya. Jadi diurusin dulu. Gitu. Enggak disebutkan itu khutbahnya Jumat atau bukan? Enggak disebutkan ya. Karena sering juga khutbah di luar Jumat kan, di hari-hari biasa. Ya, ketika beliau khutbah itu ada Hasan Husain, beliau pangku dulu, diurusin dulu, bereskan, dimernahkan dulu itu cucunya, kemudian kembali ke tempat mimbarnya. Jadi diinterupsi bisa kan? Diinterupsi, ya bisa dikatakan mungkin diinterupsi ya.
Kalau bahasanya sih idza uridolahu aridun, jika terpotong sesuatu. Urido itu kan dipotong oleh, berarti terpotong sesuatu ya. Beliau urusin dulu yang menyibukkan beliau dari khutbahnya itu, lalu kembali kepada khutbahnya. Fahamalahuma tsumma ada ila minbarihi tsumma qala shadaqallahul azim. Innama, lalu beliau setelah memangku cucunya Hasan Husain lalu berpidato kepada masyarakat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam surat juz 29 juga ada innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Jadi bukan hanya satu letak ayat, tetapi beberapa letak ayat mengatakan sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Sesungguhnya amwalukum, harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Ataupun sesuatu yang dapat membuat kalian berpaling dari agama kalian, berpaling dari ketakwaan, berpaling dari ketaatan, berpaling dari Allah. Itu gara-garanya kalau enggak harta, anak. Amwalukum wa auladukum. Dalam hadis lain, al-waladu majhalatun, mabkhalatun, mahzanatun, dan satunya lagi adalah anak itu sumber untuk 4 hal bagi manusia itu. 1, majhalah, anak itu sumber ataupun penyebab orang berperilaku bersikap bodoh. Anak itu majhalah. Seorang ayah bisa bersikap bodoh karena membela anaknya. Bisa garlut, bisa karolot geng ngebela anaknya. Bisa mukul orang padahal mungkin justru jadi anaknya yang salah. Karena membela anaknya terlalu padahal salah, sehingga orang tua dapat bersikap bodoh. Makanya kata Nabi, al-waladu majhalatun. Anak itu bisa membuat orang tua bersikap bodoh. Yang kedua, al-waladu mahzanatun. Anak itu adalah sumber yang menyebabkan orang tua bersedih. Kalau ini semua orang mengalaminya. Anak itu sumber kesedihan. Mahzanatun. Kemudian yang ketiga, al-waladu, anak itu atau al-auladu mabkhalatun. Sumber penyebab orang tuanya itu bakhil, pelit. Rek sodakoh ingat ke budak, aduh tidak yang budak ini. Mau membantu orang kekurangan, ingat anaknya. Sehingga kata Nabi, anak itu adalah penyebab orang tua menjadi bakhil. Yang pertama penyebab orang tua bersikap bodoh, yang kedua penyebab orang bersikap apa tadi? Yang kedua apa? Hah? Bakhil. Enggak, satu lagi tadi ada. Sedih. Itu 3. Yang terakhir, anak itu kata Nabi SAW majbanatun, penyebab orang tua bersikap penakut. Itu Nabi katakan itu ketika mangku cucunya Hasan dan Husain. Dalam riwayat disebutkan, ada Adabul Mufrad disebutkan, ketika Nabi menggendong cucu beliau Hasan dan Husain yang berlari-larian sambil main gitu, bukan saat khutbah, kalau yang itu ceritanya sambil berlari-larian beliau pangku, beliau mengatakan lagi di pangku di atas itu, mengatakan kepada sahabatnya bahwa anak itu adalah penyebab 4 hal bagi orang tuanya. Penyebab kebakhilan, penyebab kesedihan, penyebab sikap bodoh, dan penyebab penakut, sikap penakut. Ya. Majhalatun, mabkhalatun, mahzanatun, majbanah. 4 itu. 4. Anak bisa membuat orang tuanya bersikap seperti itu. Sikap bodoh jelas ya, sedih jelas, bakhil gitu, dan lain sebagainya. Dan satunya lagi adalah bersikap takut. Orang tua tuh kalau pemberani kadang dengan anaknya jadi penakut, Pak. Sian apa-apa terjadi pada anaknya, dan dia juga jadi penakut karena anaknya. Maka Nabi mengingatkan supaya kita proporsional dalam memandang anak tersebut. Ra'aitu hadaini ya'thurani fi qamisayhima falam asbiru hatta qata'tu kalami fahamaltuhuma. Nabi berkomentar ketika melihat cucunya Hasan dan Husain datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu sedang berpidato di atas mimbarnya. Rasul mengatakan, aku melihat keduanya ini, cucuku maksudnya, mencari baju yang berwarna merah tersebut, dan aku tidak tahan untuk meraih mereka ini, dan aku tidak tahan meraih kedua cucuku itu. Lalu
kupangku keduanya. Begitu. Ya namanya kakek ya. Kakek ke cucu itu tidak akan tahan melihat cucunya. Lagi pidato melihat cucunya datang, itu seorang kakek tidak akan tahan. Itu pasti akan meraih dulu cucunya. Sallallahu alaihi wasallam. Wajah Sulaikun. Nah, kisah lain selain cucu beliau. Wajah Sulaik, datang seorang bernama Sulaik al-Ghatafani dari kabilah Ghatafan. Ghatafan itu kabilah di pinggir Madinah. Wa huwa yakhtubu, dan Rasul saat sedang berkhutbah. Fajalasa, duduk beliau, si Sulaik ini duduk gitu. Rasul sedang lagi khutbah. Ada sahabat masuk dari Bani Ghatafan, langsung duduk. Faqalahu qum ya Sulaik. Berdirilah kau wahai Sulaik. Farka rakaatain, salat kamu 2 rakaat, wa tajawaz fihima. Dan maksudnya ringankan salat tersebut. Salat tahiyatul masjid. Jadi khatib itu dia ketika naik mimbar, dialah pemilik majelis itu. Jadi kalau khatib sudah naik mimbar, dialah pemilik majelis itu. Dia bisa nyuruh, kamu berdiri, kamu jangan tidur, bangun. Udah. Itu yang jamaah. Kalau jamaah bilang gitu, Jumatnya lago. Apabila seorang mengatakan kepada temannya, "Hei diamlah," maka kata Rasul itu sudah lago. Sudah termasuk lagun atau lago. Yang mengatakan yang disebutkan lago itu adalah fala Jum'atalah, yang dia tidak memiliki nilai dari Jumatnya tersebut. Tapi kalau khatib yang ngomong nggak apa-apa. Khatib nggak apa-apa. Kalau jamaah tidak boleh ngomong apapun, ngobrol apalagi mainin sesuatu yang sifat lagun, bahkan menegur temannya ansyid nggak boleh. Saking nggak bolehnya lagun atau lago ketika khutbah menyebut ansyid, anta diam kamu, nggak boleh jamaah itu, nggak boleh, karena itu termasuk lago, merusak nilai Jumatnya sah, Jumatnya oke, wajibnya dilaksanakan, tapi tidak bernilai Jumat karena telah lago. Dalam hadis lain, lago itu standarnya man massal hasad faqad lago. Sahan ngomean batu kecil, kerikil, mungkal kerikil ya, bahasa Kuningan mungkal itu. Kata Nabi faqad lago, dia telah berbuat lago. Kecuali petugas kan? Tugas bagi maksudnya. Tugas benerin mic-nya benerin mic. Oh iya, itu ada keperluan, ada maslahatnya. Dan lain-lain. Ada maslahat. Jamaah yang tidak ada maslahat, dia ngomean batu, dulu kan masjidnya memang tidak ditaruh karpet ya. Itu disebut lago. Apalagi main lebih dari kartu, main HP, main lebih dari batu maksudnya. Main HP, main yang lain-lain gitu. Termasuk ucapan ansyid, diamlah kamu. Maka itu termasuk lago. Tetapi bagi khatib itu tidak berlaku. Khatib itu dia memiliki majelis itu. Berdiri kamu, belum tahiyatul masjid. Kamu berdiri itu yang depan, bangunkan, jangan tidur. Yang di depan geser, yang di belakang geser, itu khatib boleh. Khatib itu boleh. Dia leluasa, punya kuasa untuk mengatur majelisnya. Tapi jamaah tidak boleh. Summa qala wa huwa 'alal mimbar idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz bihima. Kemudian setelah beliau menyuruh Sulaik itu salat 2 rakaat, lalu beliau mengumumkan secara umum, bukan hanya Sulaik saja, berarti barang siapa datang di antara kalian hari Jumat menuju masjid wal imamu yakhtubu, dan imam sedang berkhutbah, maka salatlah 2 rakaat dengan salat yang ringan. Begitu. Tadinya untuk Sulaik, akhirnya beliau umumkan untuk semuanya. Siapapun yang datang ketika imam sedang khutbah, salatlah 2 rakaat. Itu betapa pentingnya salat tahiyatul masjid. Bahkan imam sedang khatib saja sedang khutbah itu kan rukun yang wajib diikuti, yang wajib dikhidmati. Tapi kalau untuk tahiyatul masjid, lakukanlah selama masih ada waktu. Saking pentingnya tahiyatul masjid. Meskipun imam sedang khutbahnya khutbah wajib, khutbah rukun, yang sah tidaknya Jumat itu tergantung itu juga salah satu rukun Jumat, itu dia harus atau diperintahkan untuk tahiyatul masjid. Betapa pentingnya sholat tahiyatul masjid. Bahkan khatib boleh menegur yang tidak tahiyatul masjid, kum ya Sulaik, berdiri kamu Sulaik, sholat 2 rakaat. Ya, tapi orang asa candingali khatib di orang gitu. Kayak jamaah sumping misalkan, Pak, tolong sholat dulu 2 rakaat. Oh, zaman ayeuna mah bisa muak masjid deui gitu kan. Pundung fisabilillah. Itu namanya pundung fisabilillah. Kan aya jihad fisabilillah, aya pundung fisabilillah. Gitu namanya. Tapi boleh juga sekali praktekkan. Misalkan, Kang, Mang,
punten sholat 2 rakaat dulu, boleh praktekkan ya. Silahkan kalau memang melihat orang tersebut kalau digitukan itu menerima lapang dada gitu. Tapi kalau sekarang pipundengan ya jangan. Bisa tekan masih deh. Wakana yuksiru au yuqassiru, bisa dibaca yuqassiru bukan yuksiru. Wakana yuksiru khutbatahu ahyanan. Beliau itu terkadang meringkas khutbahnya. Hanya baca ayat, kemudian tadi hamdalah, sholawat, kemudian baca ayat, ingatkan tentang takwa, baca ayat, kemudian istighfar. Wa yutiluha ahyanan, kadang juga memperpanjangnya. Jadi fleksibel. Bihasabi hajatin nas, sesuai dengan kebutuhan nas manusia. Kira-kira manusia ini memerlukan pemahaman yang detail sehingga panjang khutbahnya, atau cukup diingatkan dengan yang ringkas-ringkas saja sehingga mereka tidak didetailkan ceramahnya itu. Wa kanat khutbatuhul 'aridah atwal min khutbatihi ratibah. Beliau itu punya 2 khutbah. Ada khutbah 'aridah, ada khutbah ratibah. Khutbah ratibah itu khutbah rutin. Lalu ada khutbah 'aridah, khutbah sesekali jika ada momentum. Nah, yang lama itu kalau khutbah 'aridah. Khutbah rutin mah sebentar. Tapi khutbah 'aridah misalkan ada permasalahan kaum muslimin tentang Palestina misalkan, lalu dia berpidato, maka kalau khutbah 'aridah, khutbah yang alasan tertentu, kejadian tertentu, momentum tertentu, event tertentu, kejadian umat tertentu, panjang beliau menjelaskannya. Para hadirin sekalian, kita melihat fenomena sekarang belakangan ini, adanya fenomena gini-gini tentang umat nih, maka itu boleh lama menjelaskannya. Ya, apa daripada Ya, misalkan segala macam lah dijelaskan. Tapi kalau khutbah ratibah itu dibuat singkat. Ya, jadi singkat tidak singkatnya atau panjang pendeknya khutbah itu tergantung 2 kondisi. Beliau kalau khutbahnya khutbah 'aridah, khutbah yang menjelaskan sesuatu yang faktual ataupun update dan sebagainya terjadi pada umat, itu panjang. Tapi kalau khutbah rutin ratibah itu singkat. Wa kana yakhtubun nisa. Beliau SAW juga punya waktu khusus berpidato di hadapan para ibu-ibu, para wanita. Ya. Jadi sholat id juga sama. Rasul itu setelah sholat id beres di kaum bapak-bapak, beliau datangi kaum ibu-ibu dan ceramah khusus di ibu-ibu, karena ada pesan-pesan khusus bagi ibu-ibu yang tidak berkenaan dengan laki-laki. Beliau selalu menyisakan waktu, menyempatkan waktu untuk menceramahi ibu-ibu. Yakhtubun nisa, di hadapan para wanita ibu-ibu. Ala hiddatin, secara terpisah. Ala hiddah itu ala wahdah, secara terpisah. Fil a'yadi, terutama di hari-hari raya. Ya. Wa yuharriduhunna ala shadaqah. Dan Rasul itu paling sering pidato di hadapan wanita tentang bab shadaqah. Karena itu amalan yang paling diandalkan oleh wanita. Amal yang paling bisa diandalkan oleh ibu-ibu, oleh wanita, sedekah. Dan mereka mah jihad enggak, ya kan? Kemudian yang lain-lain tidak dituntut yang berat-berat. Tapi yang dituntut oleh Rasul atau dimotivasi oleh Rasul dengan kontinu para wanita itu adalah tentang sedekah. Bahkan dalam hadis itu, wahai para wanita, jagalah diri kalian dari neraka dengan sedekah, walaupun hanya dengan sebelah biji kurma. Tasaddaqna, wahai kalian para muslimat, banyak-banyakin sedekah, jaga diri kalian dari neraka, karena kalian paling banyak penduduknya di neraka. Walaupun meskipun hanya dengan 3 korma atau bahkan setengah bisikin, sebelah biji kurma. Bisikin itu sebelah biji kurma. Sakoya suku, potek, sepotong biji kurma. Jadi wanita mah khusus pesannya itu paling banyak babnya sedekah, karena mereka itu amalan andalannya sedekah. Begitu. Kalau laki-laki kan beda, dikuatkan, dimotivasi bab jihad, bab dakwah, bab amar bil ma'ruf, bab nahi anil munkar, bab menjaga lingkungan, bab menjaga persatuan, segala macam. Banyak laki-laki mah. Kalau wanita bab sedekah lebih fokus ke itu. Atau mungkin dengan menjaga aurat, bab hijab, bab sedekah. Tapi Rasulullah dalam ini kata, wa kana Rasulullah yuharriduhunna. Rasul senantiasa memotivasi para ibu-ibu, para wanita ala shadaqati, terkait dengan bab sedekah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad
nomor 86, 87, 55 ya, jilid 4 dan 5, Abu Daud dan lain sebagainya. Ini hadisnya ada banyak ya. Sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu? Masih? Fusulun, ini bab khutbah Rasul selesai ya. Kita masuk ke tema baru. Khutbah Jumat itu dua kali khutbah nggak? Khutbah Jumat 2 kali. Dua kali. Apa yang harus dilakukan makmum kita yang di depan nih ketika khotib itu lupa di khutbahnya cuma sekali langsung mau sholat aja? Diingatkan Pak Ustadz, khutbahnya nambah hiji. Karena pernah kejadian tuh, lupa dia langsung mau sholat. Diingatkan, Pak, khutbahnya baru 1. Wajib 2 kali tadi. 2 kali khutbah Jumat 2 kali. Yang ikhtilaf itu khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Sebagian mengatakan Idul Fitri, Idul Adha itu cukup sekali. Yang mengatakan 2 itu, menurut yang satu itu persepsinya keliru. Rasul itu 2 kali khutbah pada Idul Fitri karena Rasul mengkhutbahi para wanita. Khutbah keduanya itu khutbah kepada wanita gitu. Itu yang memahami bahwa Rasul di hadapan jamaah sekalian 1 kali. Meskipun sebenarnya prakteknya 2 kali karena beliau menyempatkan waktu kepada ibu-ibu. Jadi pidatonya Rasul 2 kali khutbah Idul Fitri itu. Di hadapan para wanita sekali, di hadapan para bapak-bapak sebelumnya sekali gitu. Kata Pak Ustaz, di kampung dengan khutbah hatinya bahasa Arab unggul, panjang pendek dia sebentar deh gitu kan. Iya. Makna khutbah kan istilahnya kita ceramah gitu kan. Nah, itu memang Imam Abu Hanifah memang mengharuskan ya ada bahasa Arab, tetapi kan hajatul nas, hajatul ummah, kebutuhan umat sekarang itu saat umat berkumpul di tempat yang berkah, yang khusyuk, yang khidmat begitu, kalau tidak disampaikan pesan dari khutbahnya dengan bahasa yang mereka pahami, ya itu ada kekurangan gitu. Makanya di zaman sekarang khutbah itu perlu diartikan dalam bahasa Indonesia. Tidak perlu panjang sebenarnya, pendek-pendek saja, tetapi umat dapat memahaminya. Motivasi sholat, ya, motivasi tentang fadilah sholat, fadilah sedekah, haramnya riba, haramnya khamr, itu disampaikan kepada umat. Meskipun tidak detail, sampaikan hukum umumnya kepada umat. Ada juga pola yang khutbahnya pendek ya, mukul, tapi ceramah. Sebelum Ceramah. Nah itu ada ceramah. Ya, Jadi ya, orang nggak sambil datang dengerin ceramah gitu. Rata-rata yang pakai bahasa Arab gitu. Di kampung gitu. Di kampung gitu. Nah, di kota juga ada, ini Cicadas ada sih. Di patrol gitu. Nah, jadi kalau khutbah Idul Fitri itu ada 2 pendapat memang. Yang pertama 1 kali khutbah saja tanpa duduk. Ada yang mengatakan kiaskan dengan Jumat gitu. Jadi yang berpendapat bahwa Idul Fitri, Idul Adha itu khutbahnya 2 kali, kias kepada Jumat, analogi kepada Jumat gitu. Kalau yang beranggapan 1, karena Rasul itu 1 kali di bapak-bapak dan 1 kali perempuan. Dihitungnya 1 kali di bapak-bapak itu. Adapun perempuan itu khutbah khusus, khutbah berkenaan dengan mereka. Ala kulli hal, mau 2 kali mau sekali, dua-duanya juga ada pijakan pendapat mereka. Ada fondasi dari pendalilan apa yang mereka sampaikan begitu ya. Tapi kalau khutbah Jumat 2 kali fix. Masuk doa. Yang mana? Khutbah Jumat kan ada yang khutbah dia duduk dulu kan. Termasuk doa. Doa langsung doa gitu. Termasuk doa. Ada yang menyimpulkan dari khutbah pertamanya, ada yang menambahkan, bahkan ada yang langsung dengan doa, tidak apa-apa. Tapi pakai mukadimah dulu biasa. Pakai mukadimah Lengkap itu ada hamdalahnya, salawatnya. Habis itu innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi, langsung doa. Tapi dia udah lengkap itu. Hanya pakai bahasa Arab pendek. Itu Kita khutbah nggak kedua. ngerti kan. Iya, jadi memang sih sebaiknya mah sebaiknya paham bahasa Arabnya, paham bahasa Indonesia. Kalau mukadimah khutbah biasanya apa nih? Ini ada pernah kita bahas kemarin. Kemarin udah kan? Oh yang kemarin. Kita bahas. Saya ulangi lagi cepat-cepat ya, khutbah Rasulullah. Hamdalah, salawat, Quran, wasiat, Ini doa. Tapi ada juga yang iftataha bihamdillah. Rasul senantiasa membuka khutbah dengan alhamdulillah. Lalu setelah itu sholawat ya. Setelah itu pesan takwa dan dipungkas akhirnya dengan istighfar. Istighfar penutupnya. Istighfar. Di sini ada contohnya.
Rasulullah SAW berkhutbah ini, saya bacakan pembukaannya. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah may yuti'illahu wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurullahu syai'a. Ini contohnya. Jadi Rasul memulai khutbah itu senantiasa dengan alhamdulillah nasta'inu alhamdulillah alamin nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Bisa ditambahkan dengan doa lain silakan. Tapi yang penting ada hamdalahnya. Ada hamdalah, ada salawat, ada syahadat. Kenapa syahadat? Rasul berpesan, barang siapa yang berkhutbah, kullu khutbatin, setiap khutbah laisa fiha tasyahud, tidak ada syahadatnya, fahiya kal yadil jadma, seperti tangan buntung. Anu khutbah teu make syahadat jika tangan buntung. Hadis riwayat Tirmidzi rahimahullah taala. Jadi khutbah itu harus ada syahadatnya. Mau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu pujian. Kemudian wa nusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi lengkap tuh. Hamdalah, salawat, kemudian syahadat. Karena dalam riwayat Tirmidzi yang tidak pakai syahadat di khutbahnya itu seperti tangannya buntung. Jadi aya nu kurang khutbah nanti kalau itu syahadat gitu. Seperti saparok atau sebagian, tidak sempurna. Lalu pesan takwa itu bisa dengan lafaz usikum wa iyaya bitaqullah, atau usi nafsi wa iyyakum bitaqullah dengan lafaz supaya pakam begitu. Ada yang dengan makna. Mari sekalian jamaah sidang Jumat kita tingkatkan takwa kepada Allah Taala. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah dalam rangka menunaikan tugas pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pesan takwa. Jadi silakan mau yang pilih lafaz, mau yang pilih makna, dua-duanya juga masuk tuh barangnya. Masuk ke barang kalau bahasa ini. Sekalian aja pakai Quran, jadi dua-duanya udah dapat pesannya. Abdolnya ittaqullahnya dibaca, pesan takwanya disampaikan. Dua-duanya dapat gitu. Daripada hanya satu khawatir bagaimana ada yang kurang, mendingan baca. Ittaqullahnya disampaikan, pesan takwanya disampaikan, plus baca Qur'annya dan atau hadisnya, membawakan Quran dan hadis sebagai dalilnya begitu. Lihat contoh khutbah Nabi begitu singkat, saya pernah sampaikan. Kullu ma huwa atin qarib, segala yang akan datang itu hakikatnya adalah dekat. La bu'da lima huwa atin, tidak ada istilah jauh bagi sesuatu yang akan datang. Wala yu'ajjilullah li ajalati ahadin, Allah tidak akan menyegerakan sesuatu yang ditakdirkannya pada waktunya belum datang begitu. Ya. Wala yukhifu li amrin nas, masyaallah wa la masya'an nas, semua terjadi karena kehendak Allah, bukan karena kehendak manusia. Jadi maksud manusia itu tidak dapat menyegerakan sesuatu yang Allah akhirkan dan tidak dapat mengakhirkan sesuatu yang Allah segerakan. Manusia tidak punya kuasa apa-apa. Tanya khotib yang sudah dijadwal itu telat datang, padahal naik. Pas sudah naik udah mulai khotibnya datang. Ada kejadian diganti. Jangan tadi terus saja. Terus saja. Tapi kalau diganti juga tidak masalah. Tidak masalah. Kalau misalkan yang kompeten itu khotibnya, karena yang naik potensi tidak kompeten, ya yang kompeten yang naik. Walaupun udah naik, nggak apa-apa, turun lagi. Misalkan khotib asli belum datang, yang ada itu, mohon maaf, misalkan orang yang tidak kompeten dalam agama, begitu. Dipastikan ini mun khutbah ya bakal pianjuran gitu. Jangan dipaksakan, turun nggak apa-apa, turun. Lalu yang khotib aslinya naik. Tidak batal Tidak batal. Kan belum khutbah aslinya kan belum ini kan. Udah membuka udah hamdalah udah ini. Iya, tapi ketika khotib yang asli datang juga kan melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Jadi boleh ya? Boleh. Tidak apa-apa. Tetapi memang ya idealnya ada spare waktu. Kalau misalkan khutbah itu jam 12 misalkan, maka menunggu 5 menit sampai khutbah dan khotib datang itu tidak apa-apa. Kami kalau dulu waktu kuliah, khutbah Jumat itu sampai ada 3 atau 4 gelombang. Di kampus itu paling duluan jam 12. Nanti ke masyarakat jam 1 masih ada yang khutbah itu, masih ada yang baru mulai khutbah.
Jam 2 nanti ada masjid baru mulai khutbah juga. Kenapa? Ya karena itu apa namanya waktu Jumat itu kan lama. Fase. Waktu Jumat itu dari jam 12 sampai jam 3. Nah, ada yang melakukan Jumatan itu jam 12, jam 3, jam 2. Beda-beda. Kalau di kampus kita selalu tepat jam 12, tapi di warga itu jam 1 ada, jam 2 ada, Iya. sampai selesai gitu. Jadi ada 3 gelombang. Ketinggalan di kampus tinggal ke warga, ketinggalan di masjid ini tinggal cari masjid lain. Artinya waktu khutbah itu panjang. Maksudnya gini, kalau ada khotib Jumat terlambat datang, ditunggulah 5 menit karena waktu Jumat itu sebenarnya panjang gitu. Iya. Boleh. Panjang. Boleh diakhirkan 10 menit, bahkan 1 jam, bahkan 2 jam boleh. Karena waktu Jumat itu panjang. Kalau zamannya memungkinkan. Kalau kalau jamaahnya setelah itu tidak bubar, misalkan bukan dia bekerja. Bubar sini mah nih usah jam Dia bubar. bekerja. Kabur lapar. Istilah para ustadz mah ada di masjid anu mangku cenah. Jadi harus tepat waktu khotib datang. Siap. Jadi kalau lingkungan masjidnya itu para pekerja yang dia harus masuk jam setengah 1 dia harus makan, jam setengah masuk biasanya kan itu riskan kalau terlambat ya. Tapi kalau 10 menit 5 menit mah ditunggu daripada yang naik tidak kompeten, tidak capable misalkan, kecuali yang naiknya memang badannya juga bagus, berarti kata bisa menyampaikan nasihat kepada umat secara sempurna gitu. Kata Ustaz, jamaah kan jangan ketinggalan, jangan imam duluan gitu kan. Kita harus jamaah harus duluan daripada imam gitu kan. Kalau lihat hadis tadi Nabi sedang khutbah, ada sahabat terlambat kan gitu. Ya tergantung kondisi manusia. Kalau masyarakat itu, kalau orang-orang makmum lah ibaratnya, datang ke masjid memang terlambat betul-betul ada hajat gitu kan, tidak masalah. Tidak masalah. Buktinya apa? Nabi sedang khutbah saja ada sahabat terlambat kan. Sampai Nabi katakan, "Ya Sulaikum, farka, wahai Sulaik, sholat dulu 2 rakaat dan ringankan sholat." Begitu kan. Jadi tahiyatul masjidnya jangan panjang-panjang sampai khutbah kebagian ya. Tahiyatul masjid itu seringan mungkin supaya dapat mendengar khutbahnya imam. Nah, itu beberapa fikih ataupun hadyu petunjuk Rasulullah SAW dalam hal peribadatan, terutama dalam tata cara khutbah. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun billah. Kapan-kapan kita adakan daurah khatib kapan-kapan ya. Jadi kita nanti semua bisa khutbah. Ada tata caranya, ada ringkas rumus-rumusnya supaya bisa khutbah di podium atau di mimbar. Wal afu minkum wa taufiqun billah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.